Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamunna alaina bi ilmin nafi' wa amalin salih wa ifaqina fid din wa aftalana futuhal arifin wa irzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal amali Allahumma amin. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bitaufiqillah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pelajaran kita, ini mengkaji kitab Tazkiyatun Nufus. Dan kita masuki pembahasan berikutnya adalah Asbabul Maradil Al-Qalbi. Asbabu Maradil Qalbi. Sebab-sebab atau penyebab hati itu menjadi sakit. Ya, ini kita bahas penyebabnya. Kalau kemarin apa? Tanda. Sekarang kita bahas adalah sebabnya. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wal fitanu allati tu'radu 'ala qulubi hiya asbabul maradiha. Ini salah satu di antara sebabnya. Fitnah, ikhwan, akhwat sekalian, para santri yang saya muliakan, saya sayangi. Kalau hati sudah berhadapan dengan fitnah atau berkecimpung atau ikut menikmati fitnah, inilah sebab hati itu sakit. Jadi sebab paling besar di antara sekian banyaknya sebab yang menyebabkan hati itu sakit adalah fitnah. Nah, fitnah ini dibagi oleh para ulama ada dua. Wahiyya fitnatun fitanun syahwat wa syubuhat. Ini fitnah syahwat dan fitnah syubuhat. Iya. Di syahwat itu, akhwat, kaitannya dengan apa kemarin? Perut dan di bawah perut. Kalau syubhat kaitannya dengan apa? Pikiran seseorang. Iya. Fal'ula, yang pertama, ini fitnah syahwat. Dampak buruk dari fitnah syahwat itu, ikhwan sekalian, adalah tuwajibul fasad al-qasdi wal iradah. Niat kita, kehendak kita, itu bisa rusak. Apapun yang kita niatkan untuk amal ibadah, amal soleh, atau amal dakwah di jalan Allah, kalau sudah terkena fitnah syahwat, ini rusak jadinya. Wasania, adapun fitnah syubhat, ini tujibul fasad al-ilmi wal itiqad. Dan ini akan merusak ilmu. Dan merusak keyakinan seseorang. Sesuatu yang kita yakini, ilmu yang kita sudah pelajari dari orang ustaz kita, masyayikh kita yang terpercaya, tapi kita berselancaran dengan fitnah syubhat, berani kita mendengarkan ahli syubhat, dai-dai ahli bid'ah, ya, itu rusak ilmu kita itu. Keyakinan yang kita yakini selama ini sahihah, kemudian kita berani mendengarkan ahli syubhat, ahli bid'ah, rusak ilmunya, rusak keyakinan kita. Ya. Makanya sebagian dari para ulama salaf dulu, ikhwan, akhwat sekalian, mereka mengatakan anal quluba dha'ifatun wa syubha khattafah. Ya. Hati kita ini lemah. Sementara syubhat itu apa? Menyambar-nyambar. Ya. Oleh karenanya, ketika kita sudah mulai berani mendengarkan ahli bid'ah,
Maka kita Assalamualaikum. Maka kita sudah berani, maka kita sudah siap apa namanya? Menerima berbagai macam syubhat. Berarti dia sudah siap pula menerima bantahannya. Iya. Makanya kalau ikhwan sekalian, kalau seseorang ingin menggali bid'ah atau syubhat seseorang, kalau orang lain sudah mempelajarinya, maka yang lainnya gugur. Nggak perlu kita ikut nimbrung pula, ikut mempelajarinya dan seterusnya. Iya. Apalagi kalau kita belajarnya ini ilmu nahwu sharaf aja nggak becus ya, baca kitab aja nggak becus. Kemudian tahsin saja kita belepotan misalnya. Baca Al-Qur'an kita nggak jelas. Dialog dengan berbahasa Arab ini nggak ngerti, pelangak-pelongo. Kemudian berani berselancaran duduk di majelis ahli bid'ah atau berani mendengarkan ahli bid'ah, ustaz-ustaz ahli bid'ah ya di melalui media sosial, Facebook kah, YouTube kah, ini merusak sebenarnya. Apalagi kalau kita ikhwan-ikhwan pengajian misalnya, dia cuman hobinya mungkin tabligh akbar misalnya, atau kajian rutin tapi banyaknya bolong gitu kan. Kajian rutin tapi banyaknya bolong. Tapi sudah memberanikan diri duduk di majelis ahli bid'ah seperti ini, nggak jelas ilmunya dari mana. Dia belajar dari siapa, kawannya dari siapa saja. Ya, ini bisa merusak akidah dirinya, merusak keyakinan yang dianutnya, yang selama ini dia pelajari dengan benar dengan ustadz yang sahihah, ilmunya juga rusak. Ini bahaya ya dari kita kalau sudah terjangkit dengan fitnah syahwat, kalau terjangkit dengan fitnah syubhat. Ya. Makanya selain dari yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW kepada umatnya adalah fitnah dajjal dan syirik, fitnah syahwat dan fitnah syubhat, ya, ini juga dikhawatirkan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Dan sebuah riwayat dikatakan, kata Nabi SAW, Inna mimma akhsha alaikum syahawatil ghayy fi butunikum. Sesungguhnya termasuk yang aku khawatirkan kepada umatku, kepada kalian ya wahai umatku, yakni syahwat, ya hawa nafsu, ya syahwat ini hawa nafsu yang kalian ikuti, ya fi butunikum, ini pada perut-perut kalian. Nah, ini kalau kita mengikuti hawa nafsu, pokoknya apa aja makanan tuh inginnya semuanya dicicipi semuanya. Ya, makanan ini belum selesai, cicip lagi. Traveling ya, traveling, makanan ini, makanan itu. Belum review makan ini, review makan itu. Ini syahwat, ikhwan. Ini merusak hati. Nanti akan dijelaskan fudulu, ta'am, banyaknya makan itu ya merusak hati sebenarnya. Nah, wa furujikum, dan ini juga kemaluan kalian. Iya. Kemaluan kalian mengikuti syahwat pada kemaluan kalian. Ya, maksudnya dia belum menikah nih. Belum menikah. Dia melihat video-video atau gambar-gambar mengunggah syahwat dirinya. Ya, kemudian terjadilah masturbasi pada laki-laki. Kemudian jadilah masturbasi. Onani pada laki-laki, masturbasi pada perempuan. Ya. Ya, ini syahwat kepada kemaluan, ini haram. Ya. Wa mudillatil fitani. Demikian pula yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW adalah fitnah-fitnah yang menyesatkan. Fitnah-fitnah yang menyesatkan. Ya. Ini di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dari sahabat Abu Barzah al-Aslami, disahihkan oleh banyak para ulama. Nah, ini hal yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi fitnah syahwat dan fitnah syubhat ini akhwat, itu bukan hanya menimpa kita aja saat ini, bukan. Memang kita zaman sekarang ini adalah zamannya apa? Zamannya
fitnah. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Ya. Orang-orang dulu pun juga terkena. Bukan kita, zaman kita aja yang paling orang-orang dulu juga seperti itu. Ya. Jadi menimpa orang-orang selain dari kita zaman dahulu. Dan dengan mereka terjerumus fitnah syahwat dan syubhat ini membuat mereka binasa. Membuat mereka binasa. Lihat ikhwan, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 69. Allah mengatakan kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aqsara amwalan wa auladan fastamta'u bikhilaqihim fastamta'tum bikhilaqikum kama istamta'a alladhina min qablikum bikhilaqikum wa khudtum kalladzina khadu ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Ini ayat ini mengerikan akhwatnya. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang munafik dan keadaan orang-orang musyrikin zaman dahulu. Ya. Ini sama dengan keadaan orang-orang sebelum kita. Ya. Dan orang sebelum kita itu jauh lebih kuat daripada kita, ya, akhwat. Dan jauh lebih banyak harta mereka ketimbang anak-anaknya daripada kita. Mereka semuanya sudah menikmatinya. Dan kita pun juga setelah menikmati jatah kita. Sebagaimana orang-orang yang dahulu juga menikmati ya apa yang Allah berikan untuk mereka. Dan kita memperbincangkan hal-hal yang batil, ya, sebagaimana juga mereka memperbincangkannya. Maka amal mereka itu sia-sia di dunia dan akhirat. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Ya. Makanya ikhwan, hati-hati dan waspada dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Termasuk dari fitnah syubhat itu akhwat adalah kekafiran. Ini yang pertama ini. Termasuk fitnah syubhat ini adalah kekafiran. Karena kekafiran itu mereka adalah orang-orang yang berada di atas kesesatan. Tapi mereka apa? Orang kafir itu menyangka apa? Mereka di atas kebenaran dan ketakwaan atau amal soleh. Iya, ini syubhat. Dia kafir, tapi menyangka dia berada di atas jalan yang benar. Ini disebutkan ya dalam Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Kahfi sering kita baca ini. Iya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsari a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Katakan wahai Muhammad ya, kepada orang-orang kafir itu, beritahukan kepada mereka, hal nunabbi'ukum bil akhsari a'mala. Aku mau ngasih tahu nih. Aku ngasih tahu kepada kalian nih orang-orang yang amalan mereka tuh rugi. Ini maksudnya orang-orang yang paling merugi gitu loh. Siapakah yang paling merugi itu? Ini alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang mereka tersesat, gitu kan. Dhalla sa'yuhum, kehidupan mereka sesat ya, atau sia-sia di dunia ini. Ya. Wa hum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Sedangkan mereka itu apa? Menyangka sudah banyak melakukan amal kebaikan. Iya. Ulaika alladzina kafaru, sebenarnya mereka orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir terhadap di ayat Rabbihim, ayat-ayat Rabb mereka. Iya. Maka amalan mereka fahabita a'malahum, amalan mereka dihapus semuanya oleh Allah. Ya. Intinya ayat itu berbicara tentang
orang kekafiran ini adalah fitnah syahwat, fitnah apa? Fitnah syubhat, mereka menyangka di atas kebenaran, tapi justru apa? Mereka berada di kesesatan. Mereka menyangka sudah banyak melakukan amal soleh, justru mereka adalah orang-orang yang kufur. Iya. Nah, tingkat yang paling di bawah kekafiran adalah kemunafikan. Ini syubhat. Ya. Tingkat yang keduanya di bawah kekafiran adalah kemunafikan. Iya. Disebutkan oleh Allah, fi qulubihi maradun. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Dalam hati mereka itu, orang-orang kafir itu, orang-orang munafik itu ada penyakit. Penyakit apa? Disebutkan oleh tafsir adalah penyakit syubhat. Syubhat itu dalam secara bahasanya samar-samar, bimbang, ragu-ragu. Ya, nggak bisa membedakan mana kebaikan, mana kebatilan. Semuanya campur aduk semuanya bagi mereka. Itu syubhat namanya. Maka penyakit itu fazadahumullahu marada. Allah tambah penyakitnya itu. Walahum azabun alim. Dan dia mendapatkan azab yang sangat keras. Bimakanu yakzibun, terhadap apa yang mereka dustakan. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardi, kamu jangan membuat kerusakan di bumi. Oh, enggak, qalu innama nahnu muslihun. Wah, kami ini enggak buat kerusakan, justru kami apa? Melakukan perbaikan, kata mereka. Ya, masyaallah. Ini dasar mereka ini. Iya. Nah, dia menafikan yang tingkatan yang berikutnya adalah di bawahnya adalah bid'ah. Di bawahnya bid'ah, mengikut perayaan bid'ah, mengikuti majelis-majelis bid'ah, ya, mengikuti majelis-majelis kebatilan. Ini ditegur oleh Allah, wallazina la yashhaduna dzura. Itu disebutkan oleh Allah begitu. Orang-orang yang mereka ya tidak menyaksikan majelis-majelis batil. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini, ya ini majelis batil itu majelis bid'ah. Ya, karaokean, hadiri walimah yang ada organnya, musik-musiknya, kemudian menghadiri perayaan-perayaan perayaan-perayaan orang kafir, ya ulang tahun, apalagi Maulid Nabi, apalagi yasinan bid'ah, ya tahlilan mengumpul-ngumpul di rumah kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1000 hari. Ini dilarang oleh Allah kita untuk menghadiri seperti ini. Yang melarang itu Allah. Baca tuh kalimat tafsir penjelasannya dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini. Ya, jadi bahaya sekali dari fitnah syubhat. Nah, demikian pula kalau fitnah syahwat. Ya, kalau fitnah syahwat ini fitnahnya wanita. Kalian ini akhwat, ya kalian itu sangat bahaya. Makanya ya kalau bisa tumuh lah, janganlah di media sosial itu ya pajang-pajang foto, janganlah pajang-pajang tangan, pajang-pajang kaki. Ya, nanti dilihat sama ikhwan di media sosial. Oh, ini kayak gimana sih matanya ya? Cantik enggak ya? Ini kalau coba ya kalau matanya enggak di blur. Kalau saya lihat tandanya kalau matanya cantik, maka itu udahlah. Itu cantik itu orangnya tuh. Nah, ini orangnya di media sosial akan menggali ya kita gitu, dicari, diselusuri, akhirnya dapat segala macamnya. Dan boleh jadi mereka zaman sekarang ini apapun mereka bisa melakukan. Dieditnya gambar kita, kemudian tanpa berbusana dan segala macamnya. Ya, kita berlindung kepada Allah dari seperti itu. Maka nasihat saya bagi para santri saya, jaga diri kita, karena kita adalah akhwat. Ini fitnahnya sangat besar. Kalau bisa sembunyikan, tidak ada orang pun yang mengetahui kita kecuali suami-suami kita. Maka disebutkan oleh Nabi SAW, ma taraktu ba'di fitnah
adarra 'ala ar-rijal minan nisa. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku tinggalkan kepada kalian sebuah fitnah. Fitnahnya itu bahaya, dahsyat, super dahsyat kepada laki-laki. Ya. Ini berupa seorang wanita. Hati-hati akhwat ya. Hati-hati ya, berselancaran komunikasi dengan laki-laki yang belum halal dengan kita, ya bahaya. Ya, sangat bahaya. Cukuplah berapa banyak orang yang saya dapati keluh kesah belum menikah. Bahkan yang sudah menikah pun HP-nya masuk ke dalam kamar mandi, kemudian dia video call dengan ikhwan di situ dengan tanpa busana. Jilbab akhwat, sudah pakai jilbab mereka, sudah pakai khimar, sudah pakai cadar. Masya Allah, subhanallah. Ya. Ya akhwat ya. Jangan sampai santri saya seperti itu. Ya. Kita berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya. Kalian itu Masya Allah. Ya. Ini bentuk kasih sayang saya pada kalian semuanya. Jaga diri kalian. Ya. Dan kalau mau nikah ya segera aja nikah. Dah. Kontani aja laki-lakinya. Ya, kalau kamu nikah berani nikah, tantang aja, kontani aja. Mau nggak nikahin saya tanggal sekian? Kalau nggak mau, saya cari laki-laki lain. Kalau nggak, saya putuskan hubungan dengan Anda. Jangan pernah komunikasi dengan saya lewat HP, segala macamnya. Lewat Facebook, lewat TikTok, lewat apa. Jangan. Kalau Anda memang laki-laki gentleman ikhwan. Ini bagi Anda yang menyimak. Kalau memang Anda jadi laki-laki yang gentleman, datang ke rumah orang tuanya, datangi, katakan, ibu, bapak, saya datang ke sini menghalalkan anak bapak. Seminggu lagi saya nikahi. Gitu. Ya, jangan jadi pengecut dari laki-laki. Berani dengan, ya kalau buktikan laki-laki Anda, kalau memang Anda memang laki-laki, datangi pihak akhwatnya, katakan seminggu lagi saya nikahi anak ibu, saya nikahi anak bapak. Jangan berani lewat HP, ya, jangan berani lewat HP. Ini bahaya. Kalau sudah ada komunikasi, lama-lama teleponan, lama-lama video call, ada. Mungkin lama panggilan sayang-sayangan, panggilan beb-beban. Assalamualaikum beb, assalamualaikum sayang. Bidadariku, cintaku, I love you-ku, subhanallah. Janganlah itu panggilan-panggilan untuk kita sudah halal. Panggilan apakah terserah, tapi ketika sebelum halal untuk kawan, jangan pernah engkau memanggil apa? Orang-orang yang nggak halal untuk dirimu kau panggil seperti itu. Nah, ini fitnah. Fitnah syahwat. Yang paling besarnya adalah wanita. Sekali lagi, ikhwan. Yes. Antum yang menyimak video ini, saya tantang Anda. Santri saya punya 3. Anda berani datangi saya. Gitu. Seminggu lagi saya tunggu antum. Jangan berminggu-minggu, bertahun-tahun. Nggak laki-laki antum. Ini fitnah dari syahwat, ya, fitnah dari syahwat. Kemudian anak-anak, istri kita itu juga fitnah juga bagi kita. Ya, anak dan itu adalah fitnah, istri adalah fitnah. Sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Ya. Sebutkan oleh Allah, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian, anak-anak kalian itu musuh untuk kalian. Maka fazaruhum, hati-hati kalian itu. Hati-hati. Fa in ta'fu wa tusfihu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hati-hati kalian terhadap mereka. Ya. Jika kalian memaafkan, tidak memarahi, serta memberikan toleransi kepada mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya.
Wa innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun azimun. Ya, sesungguhnya hanya saja pada harta-harta kalian, anak-anak kalian itu ada fitnah. Ya, ada fitnah untuk kalian, tantangan buat kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada ganjaran pahala yang besar yang Allah berikan untuk kalian. Nah, kemudian di antara fitnah syahwat juga akhwat, mereka saling berlomba-lomba mencari apa? Mencari dunia. Pokoknya tanpa hari, tanpa detik, bagaimana mendatangkan fulus bin fulus. Fulus bin fulus. Kemudian iri, dengki, hasad, adu domba dan segala macamnya. Ya, ini fitnah syahwat sebenarnya. Sekali lagi saya katakan, ya, di antara paling bahaya fitnah syahwat ini adalah fitnah adu domba. Kemudian derajat berikutnya adalah hasad. Berikutnya adalah dengki. Dan kita semuanya akhwat itu pasti hasad. Nggak ada satupun yang nggak hasad. Hatta orang soleh pasti hasad. Hatta kiai, ulama pasti hasad. Cuman dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala hasadnya orang soleh, hasadnya orang mulia dengan hasad orang yang hina. Kalau hasad orang yang soleh, orang yang mulia di sisi Allah, itu hasadnya nggak kelihatan dia, disembunyikan. Muncul hasad dalam dirinya, maka dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia memuji orang-orang yang dihasatinya tadi. Ya Allah, kenapa kok dalam diri saya kok hasad ya sama dia ya? Ya Allah, ampunilah saya, orang yang saya hasati, ampunilah dia, berkahi dakwahnya, berkahi rezekinya, berkahi keluarganya dan seterusnya. Justru dia doakan orang yang dihasati. Ini orang yang mulia. Tapi kalau orang yang hina, kalau sudah hasad sama kita gitu kan, ya, yang awalnya mungkin dulu ngobrol sama kita bagus, kemudian ketika kita memperoleh nikmat udah mulai jahat, enggak boleh. Kemudian ngobrolnya sudah nggak enak lagi, nggak asik lagi. Kalau ketemu sama kita memalingkan wajah. Ya, kalau dia melihat kita dengan pandangan-pandangan sinis, apa kamu ini? Tuh apa kamu? Nah, ini ini hasad akhwat. Itu bedanya orang hasad orang yang mulia dengan hasad orang yang hina. Baik. Demikian pula termasuk fitnah syahwat, fitnah syahwat adalah mereka berlomba-lomba, ini bagian juga dari dunia ya, berlomba-lomba mencari apa? Kemuliaan, kehormatan, apalagi tenar ya, ketenaran. Ya. Pokoknya dia tuh pengen tampil terus ya. Misalnya kalau hasad seorang dai, dia pengen tampil terus, nggak boleh dai lain yang masuk ke ranah dia. Iya. Nah itu ya, itu majelisnya saat itu tuh ramai sekali. Tapi kok giliran saya majelisnya kok satu orang ya? Besok aja orang tuh udah saya ngaji lagi lah. Karena kan saya kan pembina yayasan ini, pembina masjid nih. Saya kan ketua DKM masjid nih. Ya besok dah udah sarah ngaji lagi lah orang itu. Ini hasad. Ya, dulu sebelum ada dia orang-orang ngaji sama saya rame. Kok ketika dia datang dia malah rame. Saya nggak ada, hanya satu saja. Ini hasad. Ini hasad yang seperti ini bahaya. Nah, pokoknya dia pengen tampil terus. Pokoknya saya terus, nggak boleh orang lain. Nah, semoga Allah menjauhi kita dalam hal ini. Jadi kata Nabi SAW disebutkan oleh Allah, mazibani ja'iani ursila fi ghanamin bi'afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wa syarfi lidinih. Ya. Kalau serigala ya kuat, ada 2 ekor serigala yang sangat lapar, dilepas. Maka kambing ya, itu bisa hancur dibuatnya. Jadi kata Nabi SAW, mazibani ja'iani, tidaklah 2 ekor kambing yang sangat lapar kemudian ursila fi ghanam, dilepaskan pada seekor kambing bi afsadilaha,
itu lebih merusak min hirsil mar'i daripada ketamakan kerakusan alal mal seseorang terhadap harta wa syarfi lidinih dan lebih mencari kemuliaan agamanya. Ini bahayanya ya, mencari kedudukan, ketenaran dan seterusnya. Ini ikhwat, penyebab yang paling bahaya dari hati, sakitnya hati kita adalah apa tadi? Fitnah. Dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'radul fitanu 'alal qulub ya ka'ardil khasir udan. Fitnah itu kalau sudah dihadapkan dengan hati, akhwat, itu seperti anyaman tikar, kata Nabi SAW. Udan. Seutas demi seutas, sehelai demi sehelai, ya, dirangkai begitu. Jadi fitnah kalau kita dengar, ya, tidak apa-apa lah. Fitnah syahwat atau syubhat kita dengar, ya. Kita dengar sedikit-sedikit, enggak apa-apa lah. Lama-lama, tambah banyak. Fa ayyu qalbin asyrabaha nakatat fihi nuqtatu sauda. Kalau hati mana saja yang kalau meminum asyrabaha, menyerap fitnah tadi, maka hatinya menjadi hitam. Akhwat, kita hadir majelis bid'ah nih, hadir di acara organ-organ, ya, kemudian kita namimah, dengki, hasad, iri dan dengki, ghibah, semuanya bentuk kerusakan-kerusakan hati tadi. Sedikit-sedikit kita dengar, itu akan membuat hati kita rusak, membuat hati kita menghitam. Dikit, hitam, dikit, dengar lagi, hitam lagi, dengar lagi, tambah banyak. Dikit-dikit hitamnya, tambah banyak hitam, pekat sekali hitamnya. Fa ayyu qalbin anqaraha nakatat fihi naktatul bayda. Ketika fitnah tadi di tepisnya, syubhat tadi di tepisnya, maka titik hitam tadi ini berubah sedikit demi sedikit menjadi putih lagi. Kalau diibaratkan air apa? Air yang banyak apa? Yang sudah ditetesi kopi atau tinta hitam. Kalau kita sirami dengan air, lama-lama tinta air yang campur kopi tadi atau tinta tadi berubah menjadi apa? Jernih lagi, iya kan? Nah, seperti itulah diibaratkan oleh para ulama ketika kita mendengarkan ahli bid'ah, ahli syubhat, fitnah dan seterusnya. Hati kita tertitik noda hitam di dalamnya. Ya. Hatta ta'uda qulubu ala qalbain. Ya, akhirnya hati manusia itu terbagi menjadi dua. Ya, hati manusia terbagi menjadi dua. Qalbin aswad merbadan kalquzi yang mujakhiyan. Ini hati yang pertama. Hati yang pertama itu hitam, ya, diibaratkan seperti panci hitam yang sangat hitam sekali. Ya. Hati yang hitam ini la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Hati yang hitam pekat tadi, dia tidak bisa lagi mengenali hal yang ma'ruf. Enggak bisa mengenali lagi mana yang mungkar. Illa ma asyraba min hawahu. Melainkan ya semua ya ma'ruf, mungkar itu diserap semuanya oleh hawa nafsunya. Bahasa kitanya apa? Campur aduk. Ya. Enggak tahu lagi mana ma'ruf, mungkar tuh enggak tahu lagi, campur aduk semuanya. Ini hati yang hitam. Wa qalbin abyad, dan hati yang putih, la tadurruhu fitnatun, maka fitnah itu enggak berpengaruh untuk dirinya. Madamat samawatu wal ardu, selama langit dan bumi ini masih ada. Iya, hati yang putih, hati yang bagus, hati yang sehat, maka fitnah tidak membuat hatinya terpengaruh atau ternodai. Faqasama Nabi sallallahu alaihi wasallam al-quluba indal aradil fitani 'alaiha ila qismain. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini
membagi hati-hati manusia ketika berhadapan dengan fitnah menjadi dua bagian. Berhadapan dengan fitnah ada dua bagian. Aqalbu idza uridat alaihi fitnatun ushribaha kama yushribus safinjul ma'i. Nah. Yang pertama, hati kalau sudah berhadapan dengan fitnah, berselinciran dengan fitnah, fitnah itu dia serap, dia minum, itu diibaratkan kata Nabi SAW, ya, sebagaimana spon menyerap air. Gimana itu? Spon menyerap air cepat atau lambat? Cepat. Begitulah fitnah. Begitulah syahwat kalau kita berselancaran dengan mereka, sangat cepat masuk ke dalam hati. Fatunkital fihi nuqtatu sauda, akhirnya hatinya menjadi hitam. Fala yazalu yashribu kulla fitanin tu'radu alaihi hatta yaswadda wa tankis. Ya. Maka dia akan senantiasa minum, berselancaran pada setiap fitnah. Maka dia akan dihadapkan sampai hatinya menjadi hitam. Kemudian dia berbalik. Wahwa makna qauluhu, maknanya adalah makna sabda Nabi SAW, kalkuzi mujakhiyan ay makbuban mangkusan. Ini gayung itu terbalik maksudnya. Ya, gayung itu terbalik. Fa iza aswada ankasa urida lahu min hataini afataini maradani khatarani mutaramiyani bihi ilal halaki. Jadi kalau hati itu sudah hitam akhwat, kemudian hati itu sudah berbalik, maka dua penyakit ini penyakit yang sangat bahaya, mengantarkan seorang kepada kebinasaan. Ahaduhuma, salah satu di antaranya adalah ishtibahul ma'ruf alaihil munkar. Jadi kalau orang sudah rusak, sakit hatinya tadi, berselancaran dengan fitnah, maka hal yang ma'ruf, hal yang mungkar nggak bisa bedain lagi. Samar umumnya. Nggak bisa membedakan lagi. Orang menggibah di depan dia, ya udah, nggak tahu lagi itu gibah, enak aja didengar. Orang sudah melakukan hasad di depan dia, melakukan dengki di depan dia, namimah di depan dia, udah nggak tahu lagi itu kalau hal itu kebatilan. Nggak bisa membedakan lagi. Wala ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkaran. Dia nggak tahu mana yang ma'ruf. Mereka tidak mengingkari hal yang mungkar. Wa rubbama istahkama alaihi hadzal marad hatta ya'taqida ma'ruf munkar. Ya, wa rubbama, dan terkadang orang yang sudah terjangkit fitnah syahwat dan fitnah syubhat ini, maka dia akan dikuasai sehingga dia berkeyakinan hal yang ma'ruf itu mungkar. Ini bahaya ya. Ini penyakit dari kalau sudah menikmati syubhat, menikmati syahwat, maka hatinya akan dikuasai oleh fitnah syahwat dan syubhat tadi. Akhirnya apa? Keyakinannya dirubah. Berubah keyakinannya. Ya. Dia menyangka sesuatu yang ma'ruf adalah mungkar. Wal munkar ma'rufan. Dan sesuatu yang mungkar itu adalah ma'ruf. Enggak apa-apa zina itu, enggak apa-apa, halal kok. Enak aja, enggak berpengaruh itu. Enggak apa-apa riba itu, kan dikit aja. Hanya 0,1% aja. Enggak ngerti lagi. Padahal itu mungkar, dianggapnya ma'ruf. Hal yang ma'ruf, ngapain lo sholat? Enggak bikin kaya ente. Ya kan? Ngapain lo ngaji sana? Capek. Mending kayak gue. Pasar kan? Banyak duit, bikin kue, jualan sana, jualan sini. Mending kayak gue, review. Ya, hai guys, ya, aku lagi masak ini guys. Nggak tahu, tangannya kelihatan auratnya gitu kan? Nggak tahu dia pakai apa? Dia lagi video live streaming. Lihat kakinya, masih hai guys ya. Hai guys, kamu tahu nggak guys, hari ini kami ngapain aja? Kami lagi nyuci guys, ya.
Enak loh guys, inilah aktivitasku sehari-hari guys. Subhanallah. Enak ya jadi ibu rumah tangga ya. Tiba-tiba suami datang ngasih uang segepok guys. Kita bisa bikin konten guys. Subhanallah. Ya. Ya gitu kan? Iya. Allah musta'an. Ini banyak penyakit sekarang ini, fitnah ini. Padahal itu mungkar, disangkanya ma'ruf. Kan lihat akhwat. Lengan di tangan ini, lengan ini. Aurat atau bukan? Aurat kaki, aurat atau bukan? Mungkar itu. Dia menyangkanya apa? Wah, nggak apa-apa. Padahal ini hal-hal yang boleh saja. Ya. Tapi kalau sudah bercampur kayak begitu, ini bahaya. Iya. Jadi wasunnah bid'ah. Nggak bisa lagi membedakan mana sunnah dan bid'ah. Yang sunnah dianggapnya bid'ah. Wal bid'ah dianggapnya sunnah. Wal haqqa batilan, yang hak dianggapnya batil. Wal batila haqqan, yang batil dianggapnya hak. Ini yang pertama, ikhwat. Enggak bisa samar bagi dirinya ya, mana mungkar, mana yang ma'ruf. Yang kedua, as-sani tahkimu hawahu ala ma ja'a bihi ar-rasul wal inqiyadu lil hawa wa tiba'uhu lahu. Ya. Yang kedua adalah mereka jadi hawa nafsu dia sebagai hukum. Menghukumi segala sesuatu apa yang dibawa oleh Rasul. Kemudian dia meyakininya, wangkiyaduhu lil hawa, dan dia tunduk kepada hawa nafsunya, watiba'uhu lahu, dan mengikuti hawa nafsu. Yang kedua. Kalau hawa nafsu sudah menjadi sandaran hukum, maka segala apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kacau dibuatnya. Kemudian wal qalbu abyad qad asyraka fihi nurun iman, hati yang putih qad asyraka fihi nurun, maka akan cahaya keimanan hati yang putih, hati yang bersih, hati yang selamat, maka cahaya keimanan selalu menyinarinya. Ya. Wa azharu fihi misbahuhu. Kemudian cahayanya berbunga-bunga, bersilau-silau, berkemilau-milau, bermekar. Ya. Fa idza uridat fitnah angkaraha wa raddaha. Ketika dia dihadapkan dengan fitnah hati yang suci ini, yang bersih ini, maka dia segera mengingkarinya, menolaknya, menepisnya. Wazdadu nuruhu, maka cahaya hatinya bertambah. Wa isyraquhu, maka semakin terang. Baik, ikhwan, mungkin sampai sini saja dulu. Ya, adapun pelajaran berikutnya insyaallah. Ini bab yang keempat. Mungkin insyaallah besok ya. Insyaallah besok. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.